Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas tentang materi gaya fluida. Kelompok 12 beranggotakan Salwa Asifah Putri dengan NIM 09011282328027, Rahmat Al-Fatah dengan NIM 0901122823280069, dan Regina Zara Kantona dengan NIM 0901112823280102. Baik, kita akan membahas dari pengertian. Pada umumnya, fluida merujuk pada substansi yang memiliki kemampuan mengalir dan dapat mengubah bentuknya sebagai respon terhadap tekanan atau gaya geser. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Cairan memiliki volume tetap namun dapat mengalir, sementara gas dapat berubah volume dan bentuknya sesuai dengan wadahnya. Contoh fluida dalam bentuk cair yaitu susu, minyak, oli, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh fluida dalam bentuk gas dapat ditemukan dalam balon udara yang berisi nitrogen, angin, oksigen yang disimpan dalam tabung oksigen. Jenis-jenis fluida. Fluida itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis yaitu merujuk pada fluida yang berada dalam keadaan diam atau fase tidak bergerak. Fluida yang dalam kondisi bergerak tetapi dengan tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel-partikelnya. Dengan kata lain, partikel-partikel dalam fluida ini bergerak dengan kecepatan seragam dan tidak menyebabkan gaya geser. Nah, ini ada besaran-besaran yang terdapat di dalam fluida statis, yaitu massa jenis, viskositas atau kekentalan, tegangan permukaan, kapilaritas fluida, tekanan atau hidrostatis. Hukum-hukum fluida statis. Satu, hukum hidrostatis, yaitu berbunyi tekanan hidrostatis selalu sama untuk semua titik yang berada pada kedalaman yang setara. Selanjutnya ada hukum Pascal, yaitu berbunyi tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup disebarkan dengan besar yang sama ke segala arah. Dan yang terakhir adalah hukum Archimedes. Berbunyi benda yang tenggelam sebagian atau sepenuhnya dalam fluida akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang telah dipindahkan oleh benda tersebut. Berikut adalah rumus-rumus dari beberapa hukum tadi, tetapi karena kita ini belajar tentang kalkulus, jadi kita tidak terlalu membahas tentang rumus-rumus tersebut. Jenis selanjutnya dari fluida yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan yang konstan. Atau dengan kata lain, alirannya tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Selain itu, alirannya juga tidak mengalami turbulen. Hukum-hukum fluida dinamis yaitu adalah hukum kontinuitas. Dengan bunyi semakin besar luas penampang pipa yang dilewati fluida, maka semakin kecil kelajuan fluidanya. Sebaliknya, semakin kecil luas penampang pipa, maka semakin besar kelajuan airnya. Kedua, hukum Bernoulli. Jika tekanan meningkat, maka kecepatan aliran fluida akan berkurang. Dan sebaliknya, jika tekanan berkurang, kecepatan aliran akan meningkat selama tidak ada kerugian energi. Berikut adalah rumus-rumus dari hukum-hukum yang ada di fluida dinamis. Selanjutnya, hubungan antara integral dan gaya fluida. Nah, integral pada gaya fluida berkaitan dengan penggunaan integral dalam menghitung gaya-gaya yang bekerja pada benda-benda yang terendam dalam fluida atau terkena aliran fluida. Gaya-gaya tersebut dapat berasal dari tekanan fluida, gesekan fluida, atau gaya gravitasi. Sebagai contoh, untuk menghitung gaya total yang bekerja pada suatu benda yang terendam dalam fluida, kita dapat menggunakan integral dari medan tekanan fluida di sepanjang permukaan benda tersebut. Integral ini akan melibatkan perhitungan tekanan pada setiap titik di permukaan benda yang kemudian diintegrasikan untuk mendapatkan total gaya tekanan. Selain itu, dalam situasi di mana benda terkena aliran fluida, integral juga dapat digunakan untuk menghitung gaya gesekan yang bekerja pada benda. Gaya gesekan ini biasanya bergantung pada profil kecepatan fluida di sekitar benda, yang dapat dihitung dengan menggunakan integral dari distribusi kecepatan tersebut. Berikut rumus-rumus integral di dalam gaya-gaya fluida, yaitu satu, gaya tekanan dengan rumus F tekanan dikali integral dari A dikali P dikali dA, di mana P adalah tekanan pada setiap titik permukaan, dA adalah elemen luas permukaan, dan A adalah permukaan benda yang terendam. Kedua, gaya gesekan dengan rumus F gesekan dikali integral S P dikali ds, di mana P adalah tegangan gesekan pada setiap titik permukaan,
ds adalah elemen luas permukaan dan S adalah permukaan benda, dan yang terakhir yaitu gaya gravitasi. Dengan rumus F gravitasi sama dengan integral dari V dikali Rho dikali G dikali dV, di mana Rho adalah massa jenis fluida dan G adalah percepatan gravitasi, sedangkan dV adalah elemen volume. Berikut pembahasan soal dari gaya fluida. Soal pertama, diketahui sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik dengan jari-jari alas 4 dm dan tinggi 10 dm penuh berisi air. Tentukan kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air keluar dari tangki. Nah, ini gambar kerucutnya. Kita tahu jari-jari itu 4, jari-jarinya 4. Terus tinggi kerucut tersebut 10 desimeter. 10. Terus di sini kita bisa membuat sebuah cakram. Nah, cakram tersebut, ketebalan cakram tersebut itu delta Y. Tinggi cakram dari sini ke sini itu dilambangkan dengan Y. Lalu tinggi dari sini ke sini itu adalah 10 min Y. Nah, di soal itu tentukan kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air keluar dari tangki. Itu artinya usaha yang diperlukan untuk membuat air itu penuh yang bisa keluar dari tangki kerucut tersebut. Nah, di sini kita bisa buat perbandingan dari alas kerucut yang ini, yaitu 4 desimeter, per tinggi kerucut yang ini, yaitu 10 desimeter. Sama dengan R dikali Y. Terus kita pindah ke ruas R-nya itu menjadi 4Y per 10. So, itu dikali silang ya guys. Dikali silang 4 dikali Y per 10. F atau gaya itu rumusnya Rho dikali pi R kuadrat dikali T. Rho-nya kita belum tahu, kita tulis lagi Rho dikali pi. R-nya kita sudah tahu, R tadi di sini 4Y per 10, maka 4Y per 10 kuadrat dikali T-nya itu delta Y, itu dari ketebalan cakram. Terus delta W atau delta usaha itu rumusnya F dikali S. F tadi kita sudah tahu itu Rho dikali pi dikali 4Y per 10 kuadrat dikali delta Y dikali 10 min Y. 10 min Y itu tinggi kerucut sampai ke cakram. Terus kita masukin ke rumusnya, integral dari delta W itu W, terus integral dari 10 dari 0 sampai 10 dikali F itu Rho dikali pi dikali 4Y per 10 kuadrat dikali delta Y dikali 10 min Y. Terus kita kuadratkan 4Y per 10 itu dikuadratkan jadi 16Y kuadrat per 100 dikali 10 min Y dy. Terus 16 per 100 itu kita kecilin jadi 4 per 25 Rho dikali pi dikali integral dari 0 sampai 10 dikali 10 Y kuadrat min Y pangkat 3 dy. Kenapa bisa seperti ini? Itu 10 ini dikali masuk ke sini jadi 10 Y kuadrat. Terus Y ini dikali masuk ke sini jadi Y pangkat 3. Yang 4 per 25 Rho pi ini tetap kita turunkan. Terus yang ini kita buat integralnya. Integral dari Y kuadrat itu sama dengan Y pangkat 3 per 3. Integral dari Y pangkat 3 itu Y pangkat 4 per 4. Terus kita bisa masukin 10 di sini ke persamaan ini. Itu mendapatkan hasil 10 pangkat 4 per 12. Ini bisa kita cari, lalu kita akan mendapatkan usahanya 400 Rho pi per 3 Joule. Itu kita bisa cari dengan kalkulator. Itu akan mendapatkan jawaban ini. Jadi kerja atau usaha yang dilakukan untuk memompa seluruh air keluar dari tangki melewati tepi atas tangki yaitu 400 Rho pi per 3 Joule. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu sebuah tangki berbentuk kerucut lingkaran terbalik memiliki tinggi 20 meter dan diameter lingkaran 25 meter serta kerapatan 800 kg per meter kubik.
Berisi minyak sampai ketinggian 15 meter, tentukan kerja untuk memompa minyak keluar tangki. Berikut gambarnya, kita langsung penyelesaian ini sama seperti soal pertama tadi. DW itu gaya dikali jarak, di mana rumusnya Rho dikali V dikali G dikali S, di mana kerapatan tadi 800 kg per meter pangkat 3 dikali G dikali V karena G sama V-nya itu belum diketahui, terus dikali S. S-nya itu 20 min Y. DV itu luas alas dikali tinggi, di mana rumusnya pi R kuadrat dikali T. Pi-nya kita tulis ulang, R kuadratnya itu X per 2 kuadrat dikali DY. Lanjut, X per Y sama dengan 25 per 20. Kita keluarkan X jadi 5 per 4 Y. 5 per 4 itu sama dengan 1,25 Y. DW itu yang tadi 800 dikali G dikali V dikali 20 min Y. Integral DW sama dengan integral dari 800 dikali G. Terus V tadi kita dapat ini. Kita masukin jadi Pi dikali X per 2 kuadrat dikali 20 min Y DY. Integral dari DW itu W. Terus integral dari 0 sampai 15 itu 800 G dikali Pi per 4 X kuadrat. Kenapa Pi per 4 X kuadrat? Ini X dikali X dikali X kuadrat itu ya. Terus 2 dikuadratkan jadi 4. Terus ini dikalikan masuk jadi Pi per 4 dikali X kuadrat. Dikali 20 min Y DY. Terus integral dari 0 sampai 15. Yang ini 800 dibagi sama 4 jadi 200 Pi G dikali X kuadrat dikali 20 min Y DY. Terus integral dari 15 dari 0 sampai 15 yaitu 200 Pi G. Terus 1,25 ini didapat dari sini karena X kuadrat jadi 1,25 Y kuadrat dikali 20 min Y DY. Terus 312,5 Pi dikali G. Kenapa 312,5? Soalnya 200 dikali 1,25 kuadrat. Jadi 312,5. Integral dari 0 sampai 15 jadi 20 Y kuadrat min Y pangkat 3 DY. Kenapa seperti ini? Di sini kan tinggal Y kuadrat. Jadi 20 dikali sama Y kuadrat jadi 20 Y kuadrat. Y dikali sama Y kuadrat jadi Y pangkat 3 kuadrat. 312,5 Pi G dikali 20 per 3 Y pangkat 3 per 1 per dikurang 1 per 4 Y pangkat 4. Ini integral dari 20 Y kuadrat sama min Y 3, Y pangkat 3. Terus ini kita substitusi ke dalam sini, 15 sama 0-nya, dapatnya ini. Terus ini dikurangin, didapatnya ini kalau di kalkulator. Terus ini dikali jadi 312,5 Pi G dikali 9843,75 itu jadi 3076171,875 Pi G. Itu kalau jadikan joule jadi 9,47 dikali 10 pangkat 7 joule. Jadi, kerja atau usaha yang digunakan untuk memompa minyak keluar tangki yaitu 9,47 dikali 10 pangkat 7 joule. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pembahasan soal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan, dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.